jalannya kayak gini kok, jalannya full hutan semua. Ketutup semua gitu ya? Iya, ketutup hutan kayak gini. Terus saya diarahin sama burung. Salah satu di antara boneka-boneka itu tuh ada salah satu boneka yang nyeramin banget. Dia itu nunjuk ke arah saya. Ini semua tuh buat apa? Aku tuh gak takut sama kayak ginian. Tolong bawa pergi. Aku udah gak mempan lah kayak gini tuh. Gini kak, ada burung di sekitar saya. Tapi dia tuh kayak muter-muter gitu. Nah, burung ini tuh ngarahin ke bawah. Gak tahu karena tiba-tiba saya tuh dapat bisikan gini, ayo Vi, turun Vi, ngikutin burung ini, ayo ke bawah. Mama minta maaf sih Ma, kalau misalnya kemarin nakal sama Mama. Pokoknya minta maaf Cici, kalau misalnya dia sering ngelawan Mama juga, sering marah-marah. Minta maaf. Iya, dimaafin. Sekarang kamu tahu kan, Mama ngomong, Mama cerewet bukan Mama galak, tapi Mama sayang sama kamu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, live dari Semarang, Om Mamat Season 5. Urip iku uru, hidup itu nyala. Jadi guys, kemarin itu ya viral banget di sosial media berita-berita kisah tentang seorang pendaki wanita yang masih sekolah. Hilang 3 hari 2 malam di Gunung Slamet. Banyak banget dari para elang dan juga RJ Satset yang ngirim DM ke gua, mention di IG, di TikTok, "Bang, tolong dong undang Naomi." Nah, setelah kita berhasil kontak-kontakan dan tim gua memastikan kalau Naomi itu udah pulih, makanya hari ini gua langsung ada di Semarang. Halo Naomi. Halo Kak. Halo ibunya Naomi. Panggilnya siapa nih Bu? Budwi aja. Budwi. Makasih ya Bu udah mau jadi narasumber ya. Sekarang keadaan Naomi kayak gimana ya? Udah pulih? Tuhan udah lumayan dari kemarin. Udah gak terlalu kepikiran lagi sih Kak. Udah gak kepikiran? Puji Tuhannya. Kalau Bu Dwi tahu Naomi itu pertama kali ditemukan dari siapa? Iya, itu dari saya cari info. Dia kan dari hari Sabtu malam, dari jam 11 itu sudah saya telepon nggak bisa. Terus paginya saya coba telepon lagi nggak bisa, sampai malam. Saya pertama kan dia pamitnya ke pelatihan pramuka, pasti dong saya carinya ke sekolah dulu ya, cari dari sekolah dulu. Saya tanya ke wali kelasnya dulu pertama. Wali kelasnya saya tanya nomor telepon guru pramukanya. Guru pramukanya saya tanya, ada kegiatan enggak? Tidak ada. Ada kegiatan tapi bukan hari itu, hari kemarin. Emang kenapa toh Bu? Anak saya enggak pulang dari hari ini. Loh, lah sudah berapa hari berarti? Sudah 2 hari. Lah izinnya kemana? Izinnya ke pelantikan itu. Terus saya minta, ya sudah kasih nomor itunya aja, pembinanya saja biar saya kontak sendiri. Pembinanya bilang, saya enggak tahu, memang enggak ada pelatihan. Oh, coba berarti, nanti tak cari info dari teman-teman. Berarti awalnya Naomi izin bukan untuk mendaki gunung. Iya. Iya, izinnya ke pelantikan, itu pun deket. Tahu-tahu kok, sangat deket sekali. Naomi katanya bertemu dengan burung ya? Iya, sempat ketemu sama burung juga di sana. Burung yang menunjukkan jalan, burungnya kayak gimana? Burungnya itu tuh warnanya tuh coklat, kecil. Ya nggak kecil-kecil banget sih, memang lumayan kecil. Terus juga paruhnya itu warnanya oranye, tapi kecoklatan juga. Jadi kayak burung-burung pendaki pada umumnya gitu loh. Nah itu. Dan dia muncul terus-terusan untuk menunjukkan jalan ya? Iya, mungkin buat nunjukin jalan ke saya juga kali ya. Kalau Naomi sendiri bertahan rasa lapar, haus itu gimana saat itu?
Kalau buat nahan rasa lapar itu kan masih ada roti sisa kemarin yang pas saya bawa itu dari pertama. Itu gimana caranya lah ya buat dicukup-cukupin walaupun sebenarnya itu kurang banget. Kayak aku tuh pengen banget makan semua nih hari itu juga. Tapi aku harus mikir, aku nggak tahu aku ada berapa lama di sini. Siapa tahu masih berapa lama, masih 3 hari atau 4 hari lagi baru ditemuin, kan nggak ada yang tahu kan. Terus kalau misalnya buat air tuh di bawah di hutan itu tuh ada kayak apa ya Kak, ada kayak sungai tapi kecil gitu. Buat sumber airnya tuh ambil dari situ gitu. Oke. Jadi katanya pas Nomi hilang itu ulang tahun ke-17-nya, Bu? Iya, bener. Tanggal 4 itu dia ulang tahun. Sorenya pulang dari magang, saya kasih KTP. Selasa Sabtunya dia pergi. Iya, bisa pas gitu ya. Sebuah kebetulan ya. Iya, makanya. Terakhir nih sebelum kita cerita Nomi ya kisahnya ya. Katanya Ibu pas terakhir ketemu Nomi sampai pulang ke rumah tuh sempat merinding ya? Iya, merinding Mas. Nggak tahu kenapa, pokoknya setiap saya pegang dia rasanya merinding. Saya pegang dia rasanya merinding. Tapi saya lawan dengan berdoa. Oke, nanti akan kita bahas di segmen ketika ibunya Nomi muncul lagi. Dan seperti biasa, kalau di Erjel itu nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Nomi boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya kejadian itu kan saya kan sebenarnya izin sama mama kan bukan muncak ya Kak. Izinnya tuh ada acara kegiatan organisasi gitu kan ya. Karena soalnya udah sempat izin sama mama, "Mah, boleh nggak muncak?" "Nggak boleh," mama bilang gitu. Terus akhirnya karena nggak diizinin itu ya itulah nekat kan ya. Nekat di situ tuh udah kayak nggak karuan gitu perasaannya, kayak antara takut sama kayak gimana gitu kalau di jalan. Terus ya karena udah janji juga sih ya sama yang pihak tripnya udah bayar juga ke sananya, jadi kan mau batalin juga takutnya uangnya nggak balik gitu. Nah habis itu saya tuh kumpul di base camp itu pukul 9 sampai Purbalingga tuh pukul 9 kan. Pukul 9 itu saya sampai sana langsung parkir motor, saya packing, saya beres-beres lah ya, bersih-bersih juga. Terus akhirnya pukul 11-nya saya disuruh keluar semuanya. Kita keluar, di briefing sama ketuanya, diarahin nanti gimana, juga dibagi kelompok juga di sana. Nah, pas pembagian kelompok ini tuh dibagi jadi 3 kelompok. Yang 3 kelompok ini tuh, kelompok pertama itu isinya cowok semua Kak, cowok semua pada maju semuanya. Yang kelompok 2 ini isinya cowok cewek maju semuanya. Nah yang kelompok 3 ini cuma sisa 7 orang aja. 7 orang ini terdiri dari 3 cewek sama 4 cowok. Nah habis itu sebelum kita naik itu udah disuruh foto dulu di pintunya itu. Akhirnya kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 foto bareng-bareng di situ. Foto bareng-bareng, habis itu pas foto bareng-bareng kita langsung naik. Kelompok 1 maju duluan, kelompok 2 maju duluan. Nah terakhir tuh kelompok 3 kan Kak. Udah maju. Habis itu pas di jalan juga lancar-lancar aja sih sebenarnya sampai ini 1. Kelompok apa sebenarnya? Maksudnya temen sekolah kah atau apa? Enggak sih, pemilihan kelompoknya ini tuh bebas. Jadi terserah mau sama siapa aja, mau maju yang mana dulu juga bebas gitu. Tapi ini teman-teman kenal semua? Saya nggak kenal sama sekali gitu. Jadi kita kenalan di jalan gitu loh. Nah, pas dari perjalanan dari pintu itu ke pos 1 aman-aman aja sih. Pos 1 itu lumayan lama ya Kak jalannya. Sekitar hampir 1,5 jaman. Sampai 1,5 jam, berarti sampai sana tuh mungkin sekitar setengah satuan. Setengah 1 di pos 1 itu masih tetap 7 anggota itu. Di pos 1 kita istirahat, kita makan, kita minum, cerita-cerita. Nah di pos 1 ini tuh sebenarnya kita istirahat itu lumayan lama karena kan capek juga ya perjalanan hampir 1,5 jam. Dari sana lama,
Habis itu kalau yang lainnya udah lumayan enakan, kita naik, kita udah mulai jalan ke pos 2. Nah pas di jalan pos 2 ini tuh udah pada mulai kekuras kan ya energinya, jadi kita jalannya mulai pelan-pelan, terus juga mulai kepisah sama yang lain, antara satu sama yang lain, tapi untungnya kita tetap dua sama satu sih gitu, karena saya berempat sama yang lain yang itu kita naik sampai pos 2. Sampai pos 2 kita juga masih ketemu sama yang 3 tadi yang naik duluan. Jadi kita di pos 2 tuh masih bertujuh. Jadi kelompoknya mencar-mencar udah mulai dari awal ya? Ya udah mulai mencar-mencar dari awal, udah nggak jadi satu lagi. Pas di pos 2 juga istirahatnya juga lumayan lama sih. Ada yang kecapean juga kan. Saya juga mulai sesek sih di situ karena kan udara kalau pagi itu kan bikin sesek kan ya. Ini kita istirahat lumayan lama di situ. Kita makan, kita minum. Habis itu kita udah mulai nanjak lagi ke pos 3. Di pos 3 ini juga sama. Mulai kepisah-pisah lagi sama anggota-anggotanya tadi. Terus habis itu kita udah sampai di pos 3, kita ketemu sama yang tadi lagi. Sama teman-teman yang bertujuh tadi. Kita istirahat, kita makan, kita minum. Saya juga sempat tidur tahu di pos 3 Kak. Karena kan juga udaranya dingin banget kan ya di sana. Jadi ketiduran. Habis itu udah mulai enakan badannya, saya juga udah gak ngantuk lah ya intinya. Saya tuh ngantuk banget Kak, karena gak sempat tidur kan. Akhirnya kita lanjut lagi jalan ke pos 4. Di pos 4 juga gitu, udah mulai misah-misah, jalannya juga udah gak kayak trek-trek lain, udah mulai nanjak-nanjak juga jalannya. Tapi ya lumayan lah ya daripada pos 1 tadi gitu. Akhirnya kita sampai pos 4. Nah sebelum di pos 4 ini tuh saya sempat istirahat sebentar. Di situ tuh sambil nunggunya di belakang tadi kan Kak. Sempat istirahat sama teman saya tadi, berdua aja. Sempat makan, sempat minum juga. Nah, di sini tuh lagi ngelamun gitu kan. Tiba-tiba dia tuh bilang, "Main peta umpet yuk." Gitu. Dia sempat bilang gitu. Saya juga langsung diem dong. Kayak apa nih? Saya sempat kaget dulu gitu. Terus aku bilang gini, "Jangan bercanda." Gitu kan, takutnya kan ada apa-apa gitu kan. Terus akhirnya karena saya gak menghiraukan apapun, akhirnya kita lanjut jalan lagi. Main petak umpet di gunung ya? Ya gitu deh. Juga agak kaget juga sih pas dia bilang kayak gitu. Terus habis itu kita lanjut jalan lagi ke pos 4-nya itu. Terus sampai pos 4, kita istirahat, kita makan, kita minum lagi. Tapi udah misah gitu loh Kak sama yang tadi. Jadi tinggal kita berempat aja ini sampai pos 4-nya itu. Udah nggak sama yang 3 tadi. Terus juga pas di situ juga ketiduran lagi sih sayanya. Karena kan ngantuk sekali kan Kak di sana sambil nunggu yang 2 tadi. Nah, habis itu udah ketemu saya yang 2 tadi, kita udah mulai bincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol santai. Habis itu kita juga udah enakan lah ya badannya, udah enakan lagi, kita mulai jalan lagi ke pos 5. Dari pos 5 ini kita juga udah dapat view sunrise-nya Kak, udah dapat view Sindoro Sumbingnya. Akhirnya kita lihat dulu sebentar, kita foto-foto sebentar, terus akhirnya kita naik. Kita sampai juga di pos 9. Akhirnya sampai juga di pos 9, di situ kita udah ketemu sama rombongan yang kelompok 1 tadi. Juga mereka udah mulai turun juga kan, itu sekitar pukul 11-an ya Kak. Nah, habis itu sekitar pukul setengah 12-an atau jam 12-an kita mulai naik ke puncaknya. Kita udah mulai jalan ke puncaknya. Terus ketemu juga sama ketua pendakiannya itu, Kak Frisnya. Dibilangin sama Kak Frisnya jangan lama-lama di sana. Oh iya Kak, siap. Nanti kita cepet kok, habis foto langsung turun. Terus itu sekitar pukul 1 kita udah sampai di atas, kita udah foto-foto, kita udah makan, kita udah minum. Di puncak ramai orang ya? Kalau jam segitu sih udah sepi ya Kak, karena kan udah siang juga sih sebenarnya, udah nggak dapat apa-apa di sana gitu. Terus habis itu kita turun itu sekitar jam 2, setengah 2-an. Kita mulai turun jalan ke bawah. Nah, pas ini tuh kan berarti kan sisa 4 orang kan Kak, sisa 4 orang, saya, yang cowok ini 1, sama yang
cewek cowok ini dua. Yang pertama turun itu yang cowok ini, yang cowok turun. Saya nyusul cowok ini, pikir saya bisa nyusul kan. Tapi ternyata saya tuh nggak kuat, dan saya udah mulai sesek juga kan. Akhirnya saya menunggu yang dua orang ini. Dua orang ini pas saya nengok ke belakang tuh masih ada orangnya. Oke, saya akhirnya ngadep lagi ke depan sambil lihat sekitar. Nah yang kedua saya nengok juga masih ada orangnya. Masih ada orangnya. Nah yang ketiga kali saya nengok ini udah nggak ada lagi orangnya. Jadi tadi jaraknya deket orangnya, terus tiba-tiba hilang. Iya, jaraknya tuh lumayan deket gitu loh. Tapi terus kok tiba-tiba hilang. Di situ saya udah panik duluan, saya minta tolong. Terus saya juga sempet naik dulu sama, saya pikir saya kan alah deket kok ya, saya bisa naik. Siapa tahu masih ada orang di atas, tapi ternyata tuh nggak bisa, saya nggak bisa naik. Jadi tuh puncaknya tuh semakin saya naik, dia tuh juga makin naik gitu loh kak. Jadi kayak nggak kekejar gitu puncaknya. Terus akhirnya saya turun dulu, saya kayak berusaha mencerna ini tuh jalannya gimana. Terus saya juga sempat berdoa dulu di situ, saya sempat marah dulu lah sama diri sendiri, kok bisa sih kayak gini. Ini nyalain diri sendiri dulu awalnya. Terus habis itu pas saya udah agak mendingan lah ya badannya, udah agak fresh pikirannya, saya coba turun ke bawah. Nah pas saya turun ke bawah ini, saya tuh sempat ngelihat ibu-ibu pakai baju hijau. Ibu-ibu ini tuh ngasih makan burung. Burungnya itu juga warna hijau kak. Burungnya warna hijau. Pas saya deketin ibunya itu tuh bukan ibu-ibu ternyata, tapi kayak apa ya, tubuhan tapi menyerupai ibu-ibu itu. Jadi bukan ibu-ibu. Burungnya pun juga bukan burung, tapi tubuhan juga. Aneh gitu. Terus karena saya udah takut juga kan ya, akhirnya saya milih naik lagi kembali ke tempat tadi. Saya udah kayak, ya Tuhan ini gimana, kok bisa kayak gini. Habis itu saya kayak pikirannya tuh bener-bener kacau di situ kan kak, udah nggak bisa nemuin apa-apa lagi, udah nggak bisa nemuin orang lagi. Terus akhirnya saya coba naik, saya istirahat dulu sebentar sambil mencerna. Terus kalau udah mendingan banget badannya, akhirnya saya turun lagi. Saya coba turun lagi, kalau tadi kan saya kan ke arah kanan, nah ini saya coba ke arah kiri. Ke arah kiri ini, saya tuh ngelihat kayak klinik gitu. Ada klinik di atas gunung? Nah itu makanya saya bingung, ada klinik di sini. Wah siapa tahu ada orang gitu kan. Saya coba lah ke situ. Nah pas saya deketin ini, ternyata itu bukan klinik. Itu tuh bukan klinik, tapi itu semacam apa ya kak? Itu sih material aja. Bekas bangunan? Iya, tapi dari besi gitu. Saya udah nggak ada harapan lagi nih, udah nggak ada harapan lagi. Habis itu saya coba telusuri itu kan jalanannya itu tuh rumput tinggi-tinggi. Saya kayak coba lari di situ. Terus habis itu saya ketemu sama pagar. Dia itu tinggi pagernya, terus juga ada penutupnya gitu. Jadi kayak di situ, ini tuh apa? Saya kayak berhenti dulu toh. Ini apa? Kok kayak gini pagernya? Kalau pagernya biasa kan bisa dibuka gitu kan. Ini nggak bisa dibuka. Akhirnya saya nggak berani deketin itu. Saya nggak berani deketin apapun. Akhirnya saya pilih naik. Pokoknya gimana caranya harus naik, walaupun harus jatuh berulang kali. Saya tetap bangun lagi. Saya naik lagi. Saya nggak mau di sini. Akhirnya saya naik. Saya duduk lagi. Saya berusaha mencerna ini. Tuhan, kok bisa kayak gini? Harusnya tuh nggak gini Tuhan jalannya. Kok bisa kayak gini sih? Habis itu karena hari udah mulai sore, saya pikirannya udah kacau juga kan kak. Akhirnya saya jalan ke arah kiri. Kalau dari saya arah turun itu saya jalan ke arah kiri, ketemu hutan itu. Saya duduk di situ. Saya ngelihat depan saya tuh ada kayak bukit. Bukitnya tuh nggak cuma satu, tapi dua itu. Saya kayak mikir, kayaknya tadi pagi tuh nggak gini deh. Kayaknya tadi pagi tuh cuma satu deh bukitnya. Kok sekarang jadi dua ya? Apa tadi pagi aku nggak ngeliat bukit yang satunya ini? Mungkin karena saya ngeliatnya cuma sekilas ya. Jadi saya mikirnya kayak gitu kan ya kak. Nah, abis saya mikir kayak gitu ya udahlah ya, kayak pikir ya udah, mungkin kebetulan aja. Habis itu saya coba lagi kembali ke tempat saya tadi awal. Saya
kagetnya nih ada orang di situ. Saya di situ ketemu 4 orang anak kecil, 3 anak kecil sih ya, untuk ukuran SMP SD lah kak. Itu tuh mereka pakai baju putih semuanya, wajah mereka tuh bener-bener putih, terus matanya itu kotak hitam. Nah, yang saya kagetnya ini tuh di sini tuh ada salah satu dari mereka yang mirip sama adik sepupu saya. Cewek, cowok? Cewek. Itu cewek, adik sepupu saya itu cewek kan kak. Di sini tuh saya tiba-tiba tuh dapat pikiran gini. Saya itu disuruh jaga adik saya ini karena dia bukan tinggal di Semarang. Saya disuruh jaga dia tinggal di Semarang sama ayahnya, tapi ayahnya tuh kayak maksa saya buat jaga dia ini, tapi dia tuh nggak mau kalau saya jaga. Di situ saya spontan tanya, maumu tuh apa? Kalau kamu mau aku meninggal besok pun aku bisa sekarang. Saya langsung nggak tahu kenapa saya bisa spontan kayak ngatain gitu. Saya langsung ngomong gitu. Kamu ngomong sama anak kecil yang ada di hutan gunung? Iya, saya nggak tahu kenapa kak. Itu spontan kak, serius. Di situ kayak dia itu bilang gini, saya bilang gini, kamu nggak suka aku jaga kamu bisa bilang sama papamu nanti. Kalau kamu bilang aja, aku nggak suka dijaga sama Kak Vio, jangan sama Kak Vio. Saya bilang gitu. Habis itu dia tuh awalnya tuh kan kayak nyeringai gitu kan kak, tapi pas lama-lama tuh wajahnya tuh kayak murung. Jadi kayak wajahnya tuh menyedihkan banget gitu loh. Nggak sama kayak pas pertama kali dia lihat saya gitu. Habis itu karena saya ngerasa dia udah nggak bisa lagi dia bicara, dia udah nggak ada jawaban dari dia ini, akhirnya saya milih buat istirahat lah, capek juga kan. Akhirnya saya duduk, saya cari tempat buat tidur di sana. Hari juga udah mulai maghrib. Pas hari udah mulai maghrib ini saya tidur, saya tidurnya tuh bener-bener gak bisa nyenyak karena di pikiran saya tuh bener-bener pusing, bener-bener banyak pikiran. Gimana sih caranya biar bisa pulang? Aku nih udah gak bisa mikir apa lagi. Di situ saya udah mulai bersyukur, Tuhan ini tuh gimana caranya biar saya bisa pulang. Saya tuh pengen pulang, pengen ketemu mama papa, pengen minta maaf sama mereka karena kan saya bohongin mereka kan ya kak. Gitu. Saya pokoknya udah ngerasa bersalah banget lah sama mereka ini. Udah pengen ketemu mereka, udah pengen cepet-cepet ketemu mereka, pengen peluk mereka, pengen cium mereka. Terus saya tuh di situ tuh kepikiran gini kak, apa ini tuh pelukan terakhir dari papa gitu loh? Apa ini tuh ciuman terakhir dari papa yang saya rasain selama saya hidup gitu? Habis itu saya istirahat, saya tidur, jadi tuh kepala saya tuh nyender gitu di trekking pole kayak gini. Ini posisinya hutannya rapat? Enggak, posisi hutan tuh terbuka, jadi saya belum turun ke arah. Langit-langit kelihatan? Masih kelihatan. Karena masih kelihatan itu saya hanya tidur. Nah, pas saya tidur ini tuh saya kebangun kak. Saya kebangun, di sekitar saya ini kayak bener-bener banyak banget gitu loh kayak ngajak ngobrol. Jadi mereka ini saling ngobrol gitu loh antara satu sama yang lain. Tapi saya nggak kenal mereka ini siapa. Saya tuh kayak mikirnya gini, walah mungkin aku udah ditemuin, makanya kayak mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, lagi bicara-bicara gitu. Saya mikirnya tuh di situ, saya nggak mikir apa-apa. Pas saya bangun, udah nggak ada lagi suara-suara itu, udah bener-bener di sekitar saya tuh udah bener-bener sepi sama sekali, udah nggak ada orang. Itu manusia yang ngobrol kayak manusia gitu? Iya, sih ngobrolnya kayak pembicaraan biasa, tapi saya udah nggak paham gitu loh. Mereka tuh bicarain apa di situ. Sumpah dari tadi saya merinding loh, nggak tahu kenapa ya. Mungkin juga karena itu masih jadi gitu deh kak. Jadi saya udah bener-bener takut juga kan di situ. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Di situ akhirnya saya udah kepikiran buat nyerah. Tuhan kalau memang ini jalannya, ya udah saya udah lelah, saya udah capek. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Jadi saya tuh tetap berdoa di situ walaupun saya udah bilang saya nyerah, tapi saya tetap berdoa, tetap minta bantuan sama Tuhan. Habis itu saya coba tidur lagi kan kak, karena tadi kan awalnya kan saya kan tidurnya kan nyender di trekking pole kan ya. Akhirnya saya coba buat tidur yang benar-benar tidur, kepala saya tuh nyender di batu gitu. Pas saya coba tidur lagi, saya tuh kayak ngerasa di sebelah saya tuh ada sesuatu.
pas saya lihat tuh kayak pas saya senterin ya, itu tuh di sekitar saya tuh banyak banget pohon kecil-kecil gitu, sekitar seginian lah ya, kayak seginian. Itu pohon kan warnanya hijau kan ya kak, hijau. Nah pas nggak saya senterin, ini tuh berubah jadi boneka. Saya kaget tuh, loh, kok gini, saya jadi agak menjauh gitu kan posisinya. Saya juga sempat kaget. Nah yang bikin saya kaget itu tuh salah satu di antara boneka-boneka itu tuh ada salah satu boneka yang nyeremin banget. Itu tuh dia tuh, nah bentuknya sudah tidak bisa saya deskripsikan lagi dengan kata-kata. Dia itu nunjuk ke arah saya. Saya langsung kepikiran sama sosok yang menyerupai adik sepupu saya tadi. Saya langsung bilang, ini semua tuh buat apa? Aku tuh gak takut sama kayak ginian. Tolong bawa pergi. Aku udah gak mempan lah kayak gini tuh. Bener-bener udah gak bisa mikir apa-apa lagi kan selain kedinginan. Bener-bener disitu kedinginan. Saya bilang gitu sama adik sepupu saya. Dan bener aja pas saya bangun udah gak ada lagi mereka semua. Pas saya senterin juga udah gak ada lagi boneka-boneka ataupun pohon-pohon itu di sekitar saya. Bonekanya kayak gimana? Bonekanya Yang banyak dulu deh. Yang banyak dulu itu tuh boneka-boneka biasa yang kayak, dia tuh badannya tuh gede gitu, kayak pohon. Jadi kayak mirip pohon, tapi dia boneka, ada kepala juga, kayak lengkap gitu loh. Warnanya juga hijau. Jangan-jangan boneka yang kayak RJL punya biasa, nggak dibawa tapi sekarang nih. Oh, Kayak pohon gitu ya? Iya, kayak gitu. Saya kaget dong kak. Kalau boneka yang paling serem? Boneka yang paling serem itu kayak suster rumah sakit, rambutnya panjang. Dia nunjuk ke arah saya gini sambil ada darah-darahnya juga di sekitar baju-bajunya itu. Saya bener-bener gak bisa mikir lagi lah di situ tuh. Sumpah ini jujur ya guys, bukan gimmick ya gitu ya. Saya nggak ngira cerita kamu serem ini sih gitu ya. Makanya dari tadi saya merinding banget nih. Iya karena terus akhirnya karena saya udah bilang kayak gitu kan sama yang itu, sama yang nyerupai adik sepupu saya. Udah hilang semua boneka-boneka ataupun pohon-pohon itu. Akhirnya saya lanjut tidur lagi sampai besok paginya, dan beruntungnya udah nggak ada lagi gangguan apapun di sekitar saya. Besok paginya saya bangun, saya masih bisa lihat sunrise, saya masih bisa mengagumi keindahan Tuhan yang mungkin nggak akan bisa saya lupakan. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum dengan sisa yang kemarin karena saya belum ambil apa-apa dari sekitar situ. Akhirnya saya tuh gini kak, ada burung di sekitar saya, tapi dia tuh kayak muter-muter gitu. Nah burung ini tuh ngarahin ke bawah, nggak tahu karena tiba-tiba saya tuh dapat bisikan gini, ayo Vi turun Vi, ngikutin burung ini, ayo ke bawah. Saya dapat bisikan gitu kan kak. Akhirnya saya coba turun ke bawah, saya ngikutin burung ini. Awalnya kayak saya ya mungkin ngerasa ini tuh pertanda dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Saya tuh disuruh ngikutin burung ini tuh karena mungkin udah ini jalannya. Akhirnya saya ikutin burungnya ini, kalau burungnya turun saya juga ikut turun, kalau burungnya naik pun saya juga ikut naik. Turun tuh kemana maksudnya? Turun ke arah hutan itu kak. Nah tapi tuh kayak makin siang tuh makin kesel gitu loh, karena kan kayak saya ini udah ngelewatin jalan ini, kok kamu malah nyuruh saya ngikutin jalan ini tuh arahnya kemana gitu loh. Nah pas saya lagi istirahat ini, tiba-tiba tuh ada burung bukan burung yang tadi ya, tapi burung elang, burung gede gitu kan, muter-muter juga di atas saya, tapi bukan, jaraknya tuh juga lumayan jauh gitu loh, lumayan jauh kan dari saya. Saya kayak udah mikir, ya Tuhan apa aku bakal dimakan sama burung ini. Burung elangnya tuh warna hitam gitu? Iya warna coklat itu. Coklat itu akhirnya saya kayak mikir gitu kan, udah mikir yang aneh-aneh. Akhirnya saya kayak lari, saya jatuh, gak peduli, yang penting saya gak dimakan burung elang ini. Tapi mungkin maksud burung elangnya bukan buat makan saya ya, karena kan juga burung elangnya juga gak ngejar sama sekali, cuma muter-muter aja di atas saya itu. Terus akhirnya karena saya udah kehabisan bahan makanan sama minuman, saya akhirnya coba turun ke bawah lagi karena udah gak ada elangnya kan. Saya coba turun ke bawah, saya ambil air dari sungai itu, karena di situ ada sungai kayak kecil gitu tapi bisa buat minum lah ya. Saya ambil air di situ, saya masukin ke botol gede ya. Yang di botol gede itu nggak langsung saya minum, tapi saya biarin ngendep dulu kotorannya, baru saya pindahin ke botol kecil, baru saya minum. Di situ saya juga
ngikutin burung lagi. Saya kayak mikir, nih Tuhan, ini tuh jalannya tuh kemana kok dari tadi tuh kayak muter-muter doang di sini gitu loh. Akhirnya karena udah sore, udah mungkin sekitar jam 4-an tuh udah mulai kabut, udah mulai hujan, udah mulai badai lagi. Ini saya istirahat di dekat pohon ini. Saya kayak mikir, aku kalau nggak bisa pulang gimana ya, nanti mama papaku gimana ya. Aku belum sempat minta maaf sama mereka karena aku udah bohongin mereka. Saya sempat mikir kayak gitu. Sempat berpikir bahwa jangan-jangan ini udah terakhir nih dalam hidup. Udah terakhir hidupku, udah terakhir ngerasain pelukan papa lah ya, udah terakhir ngerasain ciuman dari papa mama gitu. Udah sempat mikir kayak gitu sebelumnya. Terus juga mungkin Tuhan masih baik sama aku. Akhirnya aku tidur, aku masih bisa tidur di situ walaupun aku tuh bener-bener kedinginan di situ. Jadi kayak posisinya tuh meluk kaki gitu Kak, sambil kepalanya tuh nyender di pohon. Basah semua baju jaketnya? Basah sih enggak ya, cuma ya kayak celananya aja sih yang basah karena kan juga pakai jaket sama pakai jas hujan juga. Jadi nggak terlalu basah kalau bajunya itu. Terus habis itu saya tuh kebangun pukul 8 tuh saya kebangun. Saya tuh lihat ke belakang, itu ada kayak senter yang nyenterin gitu kan. Saya tuh bingung, ini tuh beneran manusia atau bukan. Saya mau teriak minta tolong ke yang senter itu, takutnya bukan manusia karena kan gelap banget ya, saya nggak bisa lihat apa-apa di sana selain arah senter itu. Saya mau minta tolong tapi takutnya bukan manusia. Terus akhirnya saya udah nggak mau peduli mereka lagi, saya lanjut tidur sampai besok paginya. Berarti hutannya ini memang erat lah ya? Iya, bener-bener erat di situ. Udah nggak ada celah sama sekali, udah nggak kayak hari pertama. Kamu ketemu lihat ada binatang nggak? Gituannya enggak sih, tapi sempat ada dengar suara lutung. Lutung kan kalau misalnya dia bicara kan bilangnya woi 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 kan. Saya sempat dengar itu. Akhirnya saya lanjut tidur lagi sampai besok paginya. Akhirnya besok paginya saya lihat sunrise lagi, masih bersyukur lah ya dikasih sehat sama Tuhan sampai hari itu, walaupun ya kayak kekurangan makan sama minum lah ya. Akhirnya saya makan, minum, terus istirahat sebentar, baru setengah 8 paginya saya coba lagi buat jalan. Ada burung lagi Kak, tapi kali ini burungnya 3 langsung. Burung yang sama? Ya, burung yang sama. Warnanya sama? Sama, ya ada satu burung yang bener-bener nungguin saya, kalau saya berhenti dia juga ikut berhenti deket saya. Itu tuh burungnya itu yang kedua itu masih di atas kan, masih di pohon-pohon gitu loh, tapi yang ini tuh bener-bener kayak nungguin saya, kalau misalnya saya berhenti dia juga ikut berhenti. Saya tuh diarahin ke arah kanan. Kalau arah kanan itu tuh sebenarnya saya sempat mikir gini, kalau arah kanan kan aku balik ke yang kemarin lagi, kenapa aku diarahin ke sini? Ternyata tuh enggak Kak, ini tuh bener-bener jalan tuh enggak kayak yang kemarin saya lewatin, bener-bener beda. Kalau kemarin tuh saya tuh ngelewatinnya tuh kayak apa ya, kayak jalan yang bener-bener rapet gitu kan, tapi kemarin tuh jalannya tuh nggak kayak gitu. Jalannya tuh bener-bener akar semua jalannya. Kalau misalnya saya salah injek itu tuh jatuh ke bawah. Untungnya saya sempet mau jatuh tapi saya pegangan erat. Terus saya udah capek banget kan ya Kak, akhirnya jam 9 saya istirahat di situ, saya makan lagi, saya minum lagi. Saya juga sempat tidur tuh di situ, sempat tidur sampai jam 10 kurang saya tidur. Berarti bahaya banget ya kalau diinjak bisa jatuh? Iya, kalau diinjak bisa jatuh ke bawah itu. Jurang itu? Kalau dibilang jurang sih enggak ya, tapi lebih kayak apa ya? Lobang? Iya, kayak lubang gitu. Ih. Nah, habis saya tidur itu saya bangun sekitar jam 10 kurang. Nah, jam 10 kurang ini saya tuh disuruh ngikutin burung lagi. Burungnya naik. Burungnya tuh tinggal satu aja. Burung yang 2 ini nggak tahu kemana. Burungnya tinggal satu aja. Saya mau naik, saya mau cari jalan yang aman gitu loh Kak, buat saya duduk karena udah sesek juga dadanya. Akhirnya saya duduk dapat tempat enak. Nah, jam 10-nya saya tuh dengar suara gini, Mbak Viola, kamu di mana? Saya di situ langsung teriak, di sini Pak, saya di sini. Saya spontan langsung teriak gitu kan. Saya di situ langsung bersyukur, lega, plong hatinya langsung. Udah gak mikirin apa-apa lagi, yang penting saya selamat, saya pasti bisa selamat. Yo, semangat!
Alhamdulillah survivor sudah Bersuara terus. Akhirnya saya teriak lagi, Pak tolong saya di sini, saya di sini. Akhirnya bener, ketemu sama bapak-bapaknya itu, ketemu sama bapak-bapaknya, saya bilang, Pak kalau misalnya saya turun boleh nggak ya, saya mau turun. Ya kan takut nyusahin juga kan Pak, kalau misalnya saya di atas. Bapaknya bilang, jangan Mbak, kamu di bawah, kamu di atas aja, saya aja yang naik. Oh ya Pak, hati-hati. Hanya sekitar jam 10 lebih dikit, saya ketemu bener-bener langsung berhadapan langsung sama bapaknya. Saya langsung bilang, Pak saya boleh peluk. Saya langsung peluk bapaknya, saya langsung nangis sekejar-kejarnya di situ. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, udah ketemu. Saya langsung cerita semua yang saya alami secara singkat di sana, langsung cerita gimana kalau kesah saya di sana selama ini. Langsung ditenangin sama bapaknya, dikasih makan, dikasih minum. Bapak tim SAR ini? Iya, bapak tim SAR-nya itu. Akhirnya saya udah lumayan tenang, diajak turun sama bapak-bapaknya itu. Nah, pas di sini tuh saya sempat ceritakan Kak. Ketika saya sempat ceritakan kalau bukitnya itu ada 2. Nah, saya bilang sama bapaknya, Bapak kemarin bukit itu ada 2. Kok bukitnya tinggal 1 ya? Yang satunya itu kemana? Bapaknya bilang, nggak ada Mbak, bukitnya tuh cuma 1. Kamu tuh halusinasi aja, mungkin karena kamu kecapean jadi kamu ngiranya bukitnya tuh 2. Saya sempat bingung dong ya kan, kemarin kan saya lihat kan 2 kan, ini kok jadi 1. Ya udah, saya nggak mikirin itu semua, yang penting saya sampai, yang penting saya selamat sampai rumah, ketemu mama papa juga. Akhirnya saya diajak turun sama bapak-bapaknya itu, digandeng. Kalau misalnya jalannya jelek juga dibilangin sama bapaknya, Mbak hati-hati ya, jalannya turunan, jalannya jelek kayak gini. Oh iya Pak, gitu. Pas sampai di pos 6 via Gunung Malang. Di pos 6 itu kita sempat berhenti, kita sempat say hello sama bapaknya lain, dikumpulin. Saya tuh berdiri di tengah, bapak-bapaknya lain tuh melingkar ke saya gitu loh Kak. Terus saya tuh disuruh berdoa di situ sesuai kepercayaan saya. Bapaknya juga berdoa sesuai kepercayaan mereka. Ya, saya juga berdoa, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menyertai saya hingga hari ini. Saya ingin pulang Tuhan, kiranya Engkau berkati saya supaya sampai di rumah. Ya udah selesai doa, saya dibilangin sama bapaknya, Mbak doa lagi ya, sekali lagi. Oh iya Pak. Hanya saya doa sendiri. Habis itu kita lanjut lagi turun, lanjut ke pos 5 sampai ke bawah itu. Nah di pos 5 ini tuh jalanannya tuh udah mulai curam gitu loh Kak, udah bener-bener sempit, kecil, turunan. Pokoknya kalau misalnya kita ke salah jalan dikit tuh udah langsung kepleset, udah langsung ke itu sih, nggak ke jurang ya, tapi ke pokoknya kayak turunan gitu kan. Itu udah dipegangin sama bapaknya juga sampai pos berapa ya, saya dikasih makan itu di pos 3 mungkin ya, di pos 3 atau pos berapa itu saya lupa. Saya dikasih makan di situ karena udah gemeteran kan, udah berapa ya, udah 3 hari saya gak makan. Saya hanya makan lahap. Saya mau kayak malu-malu gitu loh kan, malu-malu Pak. Saya mau bilang, nggak usah Pak, bapaknya aja kayak bilang gitu, tapi saya tuh lapar. Aja saya kayak ya udah saya makan aja karena saya butuh lapar. Saya lapar banget di situ kan posisinya. Akhirnya saya makan, saya kenyang, saya minum, kita lanjut jalan lagi sampai bawah. Nah di bawah itu saya juga dibilangin sama bapaknya gini, Dok kalau nanti misalnya ada orang yang mau foto, jangan mau ya, kamu nanti deket sama saya aja. Oh iya Pak, nanti jaketnya juga dipakai ya tutupannya. Oh iya Pak, kenapa Pak? Banyak yang foto soalnya di bawah, banyak yang nyari kamu. Oh iya Pak. Habis itu turun ke bawah. Nah pas di pertengahan pos 2 ini tuh saya sempat ketemu sama kakak pembimbing saya, kakak pelatih saya lah ya intinya. Saya pas ngeliat dia tuh kayak nggak percaya gini kan, aku kok kayak pernah lihat orang ini tuh siapa. Habis itu tak lihat tatapan matanya tuh kayak tajam gitu kan. Akhirnya saya baru ngeh kalau ini tuh dia. Akhirnya saya disitu langsung peluk dia, langsung nangis, saya langsung minta maaf ke dia karena juga ngerasa bersalah ke dia kan. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa, yuk kita turun yuk, ada mama papamu di bawah. Akhirnya kita turun sampai bawah. Pertama kali sampai bawah itu tuh
saya ngelihat papa. Saya langsung kayak bener-bener gitu kan Kak. Saya langsung bilang papa. Saya langsung pengen peluk papa. Keluarga mana? Pihak keluarga. Ya ibu. Tapi pas saya lihat ke kiri ada mama, saya langsung turun ke bawah, saya langsung agak lari, saya peluk mama sekenceng-kencengnya, saya nangis, saya minta maaf ke mama, saya juga ngungkapin rasa bersyukur saya udah ditemuin juga. Pokoknya saya minta maaf lah ke mama tuh paling penting di situ. Bahagia banget nih ketemu mama tuh. Apa yang diucapin mama pertama kali? Gak apa-apa Nduk, gak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Gak apa-apa, yuk pulang yuk. Itu saya langsung ditarik ke ambulan, langsung dikasih oksigen di situ karena udah sesek, lemes juga kan di situ. Nanti dibawa ke rumah sakit. Sempat mikir nggak sih pas udah ketemu, gokil banget bisa selamat gitu? Udah nggak mikir ke situ Kak, yang penting mikir ketemu mama itu udah senang banget sih, udah nggak mikir yang lain-lain selain itu. Setelahnya ada mengalami hal apa lagi nggak? Setelah ke ambulans atau ke rumah sakit atau puskesmas gitu? Hal yang lain sih udah enggak sih, udah mendingan, udah bisa mikir lah. Kalau udah ketemu mama tuh udah lega rasanya, udah plong semua, udah minta maaf juga, udah dimaafin sama papa juga, udah nggak mikirin apa-apa lagi selain itu. Sempet nanya nggak sebetulnya temennya tuh kemana gitu? Kan tadinya ada di belakang gitu. Ya, saya sempat kepikiran sih ya, mereka ini tuh awalnya kan di belakang saya kan ya, terus kok tiba-tiba hilang. Mungkin ya mereka udah turun duluan, saya nggak nyadar gitu kan ya. Tapi itu juga mau percaya gak percaya ya emang ini jalannya. Akhirnya ya udah, mungkin ya memang ketutup sama hal-hal yang nggak bisa saya lihat. Tapi nggak nanya ke mereka? Nggak nanya. Tapi saya sempat diceritain sama kakak saya, kakak sepupu saya gitu kan. Kalau mereka ini pas sama kayak pandangan saya, pas mereka lihat saya ketiga kali, saya udah nggak kelihatan di mata mereka. Gitu. Jadi sama tuh? Sama ceritanya. Padahal nggak jauh? Iya, padahal nggak jauh dari mereka. Ini kayak cerita hilang dalam dekapan Semeru gitu. Saya pernah ngangkat kisah seorang yang hilang di Gunung Semeru. Jadi pas dia di puncak Semeru, itu berdua nih mereka nih. Nah yang satu ini pipis. Ngadep ke belakang gitu. Nah pas dia ke sini lagi cuman sebentar, udah nggak ada, hilang. Padahal itu kelihatan banget kan, ini orang kemana gitu. Nah sayangnya saat itu sudah dilakukan pencarian tim SAR sampai pencarian mandiri, orangnya nggak ketemu juga. Sampai sekarang? Yes. Yang dia bingung adalah itu dia, bang gue kencing dulu ya gitu. Nah dia balik, selesai, cuma berapa menit, nggak nyampe 5 menit, pas dia ke belakang, lah kok nggak ada, dia sendirian di situ. Berarti yang hilang ini yang mana Kak? Yang kencing atau yang enggak? Yang nggak kencing. Yang nggak kencing? Yes. Ada, kamu bisa tonton tuh filmnya. YouTube-nya Hilang Dalam Dekapan Semeru tuh. Siap, nanti saya coba. Nah, kita juga akan kembali memanggil ibunda dari Naomi ya untuk bertanya-tanya lebih dalam lagi. Itu deh guys, kisah Naomi tersesat 3 hari 2 malam sendirian di Gunung Slamet. Nah sekarang udah ada Ibu Dwi lagi nih masuk ke dalam frame. Bu, pada saat melihat Naomi ketemu itu pertama kali, apa yang Naomi ucapin? Mama, Ici minta maaf. Itu yang pertama kali keluar dari mulutnya waktu turun dari kayangan. Minta maaf karena nggak izin? Iya, minta nggak izin. Ngeyel. Tapi Naomi sempat dirawat khusus gitu nggak sih? Udah. Cuma iya pemeriksaan biasa aja. Tambah diinfus sama cairan. Tuh udah sampai habis kok, cuma 5 menit sudah dia bisa ceria lagi, bisa cerita lagi, bisa main sosmed. Wah, hebat. Memang anaknya suka naik gunung ya, sebelum Gunung Slamet juga cukup banyak gunung didaki. Hobinya. Sebenarnya ngizinin nggak? Sebenarnya kalau ada tujuannya kemana jelas lah ya, jelas boleh.
Kemarin kan izinnya kemana, larinya kemana. Tapi waktu itu sempat mikir nggak Bu, bahwa kayaknya Nomi nggak bisa ditemuin lagi? Oh enggak, saya enggak pikir gitu. Hati ibu selalu pasti tepat ya Mas ya. Orang berbicara gini, tapi hati saya itu pasti anakku ketemu. Kan beda chemistry-nya toh. Ada yang ini waktu dia dinyatakan ketemu, saya tuh duduk Mas. Wah, anakku, puji Tuhan ketemu. Padahal sebelum dia ketemu saya biasa aja. Memang sedih saya bayangkan dia, bukan bayangkan kehilangan dia enggak. Saya bayangkan dia kehujanan, kena badai di atas Mas. Enggak mikir dia hilang tuh enggak, saya enggak mikir gitu. Saya mikirnya dia kena hujan. Saya cuma gitu toh, enggak mikir anakku hilang, enggak mikir. Berarti memang dari awal berdoa dan optimis bakal ketemu, segera ketemu. Yang dilakukan ibu apa aja tuh pas Nomi hilang? Ya pastinya berdoa toh Mas. Berdoa, berserah sama Tuhan Mas. Memang rencana Tuhan yang terbaik, nyatanya anakku juga dikembalikan ke tengah keluarganya. Sempet nanya nggak sama teman-temannya tuh, kalau dari versi teman-temannya si Nomi tuh hilang kenapa gitu? Sempet tanya, temannya cuma bilang, oh ikut akun TikTok gitu aja. Cuma ikut TikTok. Lah saya kan enggak ngerti TikTok itu yang gimana. Setahu saya kan TikTok ya cuma ya buat nyanyi, buat hiburan lah istilahnya gitu. Kok ada ajang pendaki TikTok? Saya tuh enggak ngerti malah isinya tuh buat apa. Ya baru tahu ini cerita ini. TikTok tuh intinya enggak base camp. Berarti kita naik lihat sampai puncak, kita turun. Enggak nginep. Kebiasaannya dia kan nginep dulu, prepare-nya banyak sekali yang dibawa. Ini pendaki TikTok apa pendaki TikTok sih? TikTok. Ya, TikTok. Nah, katanya saya dengar juga banyak yang nyebarin hoax ya? Iya, sebenarnya bukan hoax sih, lebih ke melebih-lebihkan cerita. Ada yang lebih-lebihin ceritanya? Ada, beberapa ada, tapi ya udah aku juga sempat negur juga kan. Kak, ceritanya tuh nggak gini kok. Ceritanya mah dijadiin kayak gini. Terus dijadiin kayak gimana? Ya dilebih-lebihin lah Kak, pokoknya tuh kalau misalnya ada cerita yang nggak saya sebutin di sini tapi disebutin dulu sama dia gitu loh. Jadi kan saya kayak, loh aku nih nggak menceritakan ini ke kamu, kok kamu malah nyeritain ini tuh nggak bener. Malah kayak kesannya malah mencoreng nama baik saya gitu loh Kak. Takutnya kan kalau dilihat versi orang tuh kayak gak enak gitu loh. Kemarin tuh aku gak diceritain gini kok kamu diceritain gini sih. Takutnya malah jadi kayak gitu kan Kak. Sempat negur orang itu juga. Pesannya apa Bu yang suka ngelebih-lebihin cerita anaknya? Sebelum kalian berkomentar, please deh lebih baik cari dulu infonya dari narasumbernya biar tidak terjadi simpang siur. Kalau sudah terjadi simpang siur kan tidak enak dikiranya kita mau ngomong gini, ternyata kalian berpikir begitu. Boleh kalian beropini terserah kalian, terserah. Tapi kan sebelumnya kalian bercerita lebih baik jangan kalau istilah Jawa itu jangan mengandalkan jarene. Nah, jarene. Kalau jarene itu kan belum pasti toh Mas. Nah, kalau sudah pasti bocah iki lho cerita ngene. Nah, itu kan berarti sudah pasti dari narasumbernya. Kita tidak melebihkan, kita tidak mengurangkan. Harus berarti ketemu narasumbernya sendiri. Berarti biar kalau paham. Hubungan saya sama doi belum pasti, jarene hubungannya. Nah, jarene. Berarti istilah masih gantung. Istilah ibunya galau ya, Bu. Kalau pagi nonton pagi-pagi ambiar ya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Kan tadi Naomi tuh di awal tuh banyak mengalami kejadian-kejadian misterius gitu ya. Iya. Naomi tuh sebetulnya bisa lihat hantu apa enggak sebelum kejadian ini gitu? Saya gak bisa lihat hantu sih Kak sebenarnya. Cuma kadang kalau misalnya ada perasaan-perasaan gana tuh saya kayak bisa ngerasain gitu loh. Oh ini tuh sebenarnya tuh nggak baik gitu, tapi ya tetap terabas aja. Tapi sesudah pendakian mengalami kejadian horor lagi? Sesudah pendakian sih sebenarnya enggak, cuma ya efeknya nggak bisa tidur sih. Nggak bisa tidur gimana? Nggak bisa tidur, kayak kebayang-bayang sama yang itu terus. Yang itu mana? Ya yang anak kecil itu. Jadi kayak merasa dia tuh ada di sekitar saya gitu loh. Sekarang? Enggak, sekarang sih udah lewat, udah hari pertama. Ibunya ngangguk-ngangguk?
Kenapa, Bu? Kemarin pulang kan memang auranya beda, Mas. Di sini? Iya, enggak di ininya, wajahnya ini. Kan beda auranya. Saya jadi merinding. Saya kan sebagai ibunya ngerti lah, Mas, aura anak saya dan Auranya gimana emang, Bu? dia tuh gimana? Nah, kalau anak saya tuh kelihatannya ceria. Kemarin tuh kok kalau enggak dijak omong, sudah diem tapi kayak istilahnya apa ya? Memendam dendam gitu loh. Gimana? Sampai Bingung juga dendam sama siapa gitu. ya itu makanya saya kan makanya nggak bisa jauh dari dia, tak dampingin terus, Mas. Makanya tidur pun biasanya saya terserah kamu tidur di mana. Nah ini tidur tak tarik, tak keloni tidur sama saya. Tapi emang sempat lihat sosoknya di sini. Oh, enggak sih, enggak pernah lihat di sini. Tapi di mimpi. Di mimpi enggak, cuma ya enggak bisa tidur itu, Kak. Kadang kebayang-bayang itu. Merasa dia ada gitu. Iya, merasa dia ada di sini. Soalnya saya dari perjalanan dia pulang, saya berangkatnya aman, fine. Begitu dia pulang, saya itu sepanjang dari perjalanan pulang, keluar dari rumah sakit tuh, saya sudah merinding terus. Serius, Bu? Serius. Padahal dia belum cerita apa-apa. Iya, saya merinding terus di sini berkurun. Ini sampai ini Mas merinding, Mas. Saya juga merinding nih. Merinding. Saya bener. nggak mengira ceritanya seserem ini loh. Emang yang Ibu rasa apa? Kenapa merinding gitu? Dia ndak nganu, Mas. Pokoknya saya begitu lihat dia itu, dampingin dia itu nyenggol gini loh, rasanya merinding, Mas. Nyenggol dia merinding. Cuman saya terus pegang tangannya dia. Saya berdoa. Dia kan tidur. Papanya juga tidur, tapi saya berdoa tiap jalan berdoa. Berdoa terus saya. Ya intinya dikasih keselamatan, dikasih pengampunan sama Tuhan, selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari hal yang tidak buruk lah. Dijauhkan dari hal yang buruk, jauh dari kehidupan dia. Amin, amin ya. Mungkin di sini kan ada Ibu nih, ada yang mau disampaikan nggak dari Naomi? Jadi Mama minta maaf sih, Ma, kalau misalnya kemarin nakal sama Mama, enggak nurut juga. Pokoknya minta maaf Cici, kalau misalnya Cici sering ngelawan Mama juga, sering marah-marah. Minta maaf. Iya, dimaafin. Sekarang kamu tahu kan, Mama ngomong, Mama cerewet bukan Mama galak, tapi Mama sayang sama kamu. Mama, Papa pengen kamu jadi anak yang baik, Nok. Kamu bisa jadi pemimpin adikmu. Adikmu masih kecil-kecil, kamu jadi panutan adikmu. Kalau kamu jalannya salah, adikmu juga ngikuti jalannya salah. Oke, sekarang kamu sudah bisa belajar ya. Kamu kan tambah umur, tambah dewasa, tambah pemikirannya yang lebih luas lagi. Lingkunganmu kan bukan sini tok, di luar banyak. Dan kamu bisa ambil baik buruknya, oke? Iya. Luar biasa ya. Saya jadi ingat ibu saya di rumah nih. Ya. Karena emang seumuran ini, Bu, saya dulu juga kalau pergi itu suka nggak minta izin sama ibu. Gitu. Seumur-umuran dia ya. Tuh, bilangnya kemana, nangkringnya kemana. Tapi ya, udahlah, maksudnya ini semoga bisa jadi pelajaran ya dari episode kali ini. Ketika kita pergi kemanapun, ya minta izin sama orang tua ya. Nggak usah harus ke gunung juga gitu, karena kan nanti mungkin ada doa orang tua di situ yang merestui dan juga mendoakan kita agar kita baik-baik saja. Karena memang dalam perjalanan kalau menurut gua yang paling penting adalah bagaimana kita bisa selamat sampai rumah kembali. Makasih ya Naomi dan Bu Dwi sudah datang bercerita di RJL. Ambil baiknya, buang buruknya. Ko Fajar Ditya dari Semarang, RJL 5 undur diri. Ciao.